Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imamina al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul maulanal azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana muballigun wallahu yahdi. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah lewat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita dikumpulkan dalam majlis ilmunya Allah dalam kajian Asmaul Husna yang biasa kita laksanakan di waktu malam di pesantren online RFM. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Asmaul Husna kita malam ini yang ke-94 yaitu Al-Hadi. Asma Allah yang ke-94 yaitu Al-Hadi. Wa ila mu'alifi hadzal kitab, pengarang kitab Tafsir Asmaul Husna Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan seluruh pengarang kitab Tafsir Asmaul Husna. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa asalihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna yang ke-94 yaitu Al-Hadi, yang artinya Allah yang maha memberi petunjuk. Menurut sebagian ahli tafsir yang mentafsirkan asma Allah Al-Hadi, mengartikan huwa allazi hada ibadahu lima salihihim
ad-dunyawiyati wal ukhrawiyati. Al-Hadi ini dialah Allah yang memberi petunjuk kepada hambanya baik kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Jadi yang memberi petunjuk itu adalah Allah yang bernama Al-Hadi. Jadi dari kata hudan, ibaratun anid dalalah, satu ibarat dari menunjukkan. Orang yang punya huda disebut hadi. Orang yang punya petunjuk disebut hadi. Orang yang punya ilmu disebut alim. Setiap ilmu belum tentu menjadi petunjuk. Namun setiap petunjuk pasti jadi ilmu. Orang alim belum tentu dia memberi petunjuk. Tetapi orang yang memberi petunjuk pasti orang alim. Ada sebuah contoh. Misalkan kita mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Nah, pas di tengah jalan, misalkan di Cirebon, ada petunjuk arah ke Surabaya ke sebelah kanan. Kalau ke Bandung ke sebelah kiri. Nah, itu petunjuk namanya hadi. Ke kiri sama ilmu itu. Kalau ke kanan menunjukkan ke Surabaya, ya ilmu, ya petunjuk yang benar. Itulah bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga yang mempunyai petunjuk itu, yang mempunyai hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai, ini kepada Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan pamannya yaitu Abu Thalib memeluk agama Islam, masuk Islam, ingin bersahadat, supaya ikut bersahadat. Tetapi pamannya Abu Thalib karena merasa gengsi dengan orang-orang Quraisy, keluarganya, dia tidak mau bersahadat. Dia tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terus meminta kepada Allah. Rasulullah terus mengajak pamannya, wahai paman, ayo. Nah, tetapi kenyataannya pamannya tidak ikut ajakan Rasulullah SAW. Turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi firman Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Sekalipun orang tersebut dicintai oleh Rasulullah, tidak bisa menjadikan petunjuk. Walakin Allah yahdi mayyasa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa yang punya hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya ditugaskan berikhtiar.
anak diberi petunjuk jalan yang baik, istri diberi petunjuk jalan yang baik. Kita hanya menjalankan perintah Allah. Selebihnya atas turut dan tidaknya itu adalah hanya Allah yang mempunyai petunjuk, yaitu Al-Hadi. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladzi hadal janin fi batni ummihi ayataghadda biwasitati surati. Dialah Al-Hadi Allah yang memberi petunjuk kepada janin di perut ibu di saat ibunya mengandung untuk memakan makanan dengan pusarnya. Nah, janin itu di dalam perut ibunya, di dalam kandungan, dia memakan makanan dengan pusarnya. Siapa yang menunjukkan sehingga janin mengerti seperti itu? Dialah Al-Hadi, Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi hadahu wa inda hadahu indan bisolih. Dialah Al-Hadi, Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk bagi bayi agar makan minum dengan menyusu ke induknya. Nah, setelah lahir ke alam dunia, si janin setelah menjadi bayi keluar dilahirkan oleh ibunya, maka si bayi ini tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang ngajarin, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepadanya sehingga dia mengerti, dia menyusu terhadap ibunya. Siapa yang mengajar itu dan siapa yang menunjukkan itu, itulah Allah yang bernama Al-Hadi. Al-Hadi. Nah, itu. Wa huwa alladhi hada awama ibadihi ala asya'a hatta istadalla bi ala mujidiha Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang awam sehingga orang-orang yang awam menjadikan alam semesta ini dijadikan dalil adanya Allah. Orang yang umum, awamul mukminin, keumuman orang-orang mukmin, dia menjadikan alam semesta ini dengan adanya Allah. Kalau ditanya apakah Allah ada? Ada. Mana bukti Allah ada? Buktinya Allah ada, yaitu adanya alam ini. Alam semesta ini ada karena ada Allah. Kalau Allah tidak ada, tidak akan ada alam. Masa alam ada, yang menciptakannya tidak ada. Jadi alam ini dijadikan dalil adanya Allah oleh orang awam. Nah, yang memberi petunjuk itu sehingga orang awam bisa tahu, bisa membuat dalil petunjuk bahwa alam ini adanya Allah, itulah Al-Hadi, Allah yang bernama Al-Hadi. Wa huwa alladhi hada hawasu ibadih, dan Al-Hadi ini dialah Dat yang memberi petunjuk kepada orang yang khusus. Kalau tadi orang yang awam, sekarang orang yang khusus. Orang yang khusus diberi petunjuk oleh Allah sehingga mereka berdalil dengan adanya Allah atas adanya semesta. Kalau orang awam, alam ini dijadikan dalil adanya Allah. Kalau orang khusus, adanya Allah dijadikan dalil masalah alam. Terbalik ya. Nah, itu yang memberitahunya, yang memberi petunjuknya adalah Al-Hadi, Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan tiap-tiap sesuatu kejadian. Kemudian Allah beri petunjuk. Semua makhluk Allah, baik yang di daratan, di lautan, semuanya, mau manusia, mau hewan, diberi petunjuk oleh Allah. Ini makanannya, ini makanan yang boleh dimakan, ini makanan yang tidak boleh dimakan, ini makanan yang beracun, ini makanan yang tidak beracun. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada.
Allah lah yang memberikan petunjuk. Sehingga semuanya mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Al-Hadi. Hanya Allah yang mempunyai petunjuk, tidak ada selain Allah. Bagaimana dengan Rasul? Rasulullah bersabda, ana mubaligun wallahu yahdi. Kata Rasulullah, saya hanya menyampaikan dan Allah lah yang memberi petunjuk. Jadi sang pemberi petunjuk adalah Allah Al-Hadi. Rasulullah itu hanya penyampai. Yang terbuka mic-nya ditutup ya. Nah, begitu. Sehingga Rasulullah pun di saat berkeinginan agar keluarga besarnya beliau, kerabat-kerabat beliau, seluruhnya beriman kepada Allah, buktinya tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau sukai, kau cintai. Bagaimanapun usaha, cara, tetap Allah lah yang mempunyai petunjuk. Wa may yudil fala hadiyalah. Jadi ada bahasa may yahdi ya yahdillahu fala may yahdillahu, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka ia akan mendapatkan hidayah itu. Tetapi orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah tidak akan mendapatkan petunjuk itu. Nah, begitupun kita dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan kerabat kita. Kita hanya ibadah, memberikan petunjuk, memberikan saran, begini tentang kebaikan. Atas nurut dan tidaknya itulah hanyalah petunjuk Allah. Adanya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jemput hidayah itu. Kita jemput hidayah itu dengan kita selalu melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minu bismillahil hadi ayyakuna muhtadiyan ilallahi ta'ala bidu'ai wa ghairihi. Setelah kita mempelajari dan setelah kita kenal bahwa yang mempunyai petunjuk itu adalah Allah yang bernama Al-Hadi, maka yang selanjutnya al-mu'minu bismillahil hadi, orang yang percaya dengan nama Allah Al-Hadi, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hadi, keimanan itu akan membuahkan buah keimanan dari mengimani nama Allah Al-Hadi. Apa buah keimanan tersebut? Ayyakuna muhtadiyan ilallahi ta'ala biddu'a. Ia selalu meminta petunjuk kepada Allah dengan doa. Dengan berdoa atau dengan apa saja yang ia lakukan, kata-kata atau kalimah-kalimah, mohon petunjuk kepada Allah. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahdini li salihil a'mali wal ahlak, innahu la yahdi li salihiha wa la yasribu sayyiha illa anta. Di antara doa seperti itu. Atau yang kita sering baca di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berilah aku petunjuk ya Allah, siratal mustaqim, terhadap siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Nah, jadi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hadi, dia akan berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Kita berdoa memohon petunjuk kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita beriman dengan nama Allah Al-Hadi. Yang selanjutnya, orang yang beriman, orang yang percaya dengan nama Allah Al-Hadi, dia akan selalu beristikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitabnya
mengatakan, kata Syekh Abdul Wahab, bagi kami, kata Syekh Abdul Wahab, bagi kami sholat istikharah itu tiap hari, bukan di saat ada keperluan yang membingungkan antara memilih A atau memilih B misalkan. Nah, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bagi kami sholat istikharah itu tiap hari. Kenapa tiap hari? Karena setiap hari pun kami dihadapkan dengan bingung, dengan pilihan-pilihan, entah harus bagaimana dan entah apa yang harus aku lakukan. Jadi dengan beristikharah tiap hari, seakan-akan kita memasrahkan urusan kita dengan tujuan agar seluruh langkah keadaan kami di hari itu semuanya ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ibu-ibu bapak-bapak. Jadi kita beristikharah itu menandakan kita iman terhadap nama Allah Al-Hadi yang mempunyai petunjuk. Sehingga kita istikharah. Nah, kalau Syekh Abdul Wahab Asy'arani istikharahnya tiap hari, bukan kalau ada perlu saja, bukan. Beliau kalau tidak pada maghrib sebelum sholat duha, sholat istikharahnya. Kalau dilakukan siang sebelum sholat duha. Kalau dilakukan malam ba'da sholat maghrib. Ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Tetapi ada juga yang menjalankan istikharah sebelum tidur, ada juga yang menjalankan istikharah yaitu di saat bangun malam. Itu mah bagaimana kita biasa melakukannya kapan begitu. Yang selanjutnya, al-mu'minu, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hadi, keimanan itu akan membuahkan kita senang bermusyawarah dengan orang yang mengerti tentang agama. Jika akan memutuskan sesuatu apapun, senang bermusyawarah. Mau memberi nama anak lahiran, musyawarah dengan orang-orang yang ngerti agama. Karena beri nama takutnya bagus menurut kita, tapi pas dicek ternyata artinya buruk atau maknanya kurang baik. Mau ngapa-ngapain, musyawarah dengan orang-orang yang ngerti. Nah, itu orang yang bermusyawarah itu menunjukkan bahwa dirinya beriman dengan Allah yang bernama Al-Hadi. Mudah-mudahan kita semua setelah kenal dengan Allah yang bernama Al-Hadi, semakin kita mengenal Allah dan semakin kita tahu bahwa Allah lah yang mempunyai petunjuk, dan semakin kita terus-menerus memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi setelah kita mengkaji Asmaul Husna, semoga bukan hanya mengkaji tetapi kita bisa bertahaluk, berakhlak dengan Asmaul Husna yang kita pelajari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mangga. Ada pertaruhan, silakan. Sip. Silakan Ibu, barangkali ada pertaruhan. Lah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini Gusti nanggung meni mewah gitu pangarsa tuh. Silakan Ibu. Halo.
Ada pendarusan? Kalau tidak ada, ini ada waktu setengah jam lagi. Sayang, ibu-ibu ambil ini Yasin Fadilah udah dipegang, udah. Halo. Ya, Pak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita manfaatkan saja dengan baca Yasin Fadilah. 1 kali.